Okay, so hi everybody, welcome back to my YouTube channel, Chenny Study Hub. Nah, sebelumnya kenalin nama aku Chenny, dan di video kali ini aku akan mengevaluasi subtes PPU soal syarat ke-13 Mamify tahun 2025. Nah, ini PDF-nya dari salah satu pengguna di Twitter atas nama Casher File, so thank you so much for this one. Nah, aku juga udah taruh di description box kalau teman-teman mau belajar dengan PDF ini. Oke, kita langsung ke soal nomor 1. Nah, di sini ditanyakan kalimat yang mengandung makna lain dari yang tertulis. Jadi kita lihat langsung aja di opsi jawabannya itu ada 1, 2, 5, 8, 9. Kita cek dari kalimat nomor 1. Indonesia bagi sedang memakan buah simalakama dalam menghadapi perubahan iklim akibat pemanasan global. Nah, di sini terdapat suatu perumpamaan ya. Ada kata bagai sedang memakan buah simalakama dalam menghadapi perubahan iklim akibat pemanasan global. Nah, jadi di sini apakah benar-benar Indonesia itu memakan buah simalakama? Tidak ya, makanya di sini ada kata bagai sebagai sebuah perumpamaan. Nah, berarti kan kita bisa bilang bahwa memakan buah simalakama ini bukanlah makna yang sebenarnya, melainkan dia punya makna lain. Berarti untuk soal nomor 1, dia sudah terjawab, yakni kalimat nomor 1. Nah, buat teman-teman yang mau tahu, memakan buah simalakama ini artinya dia sedang dihadapi dengan kondisi delima. Delima gitu, delima. Ya, dilema. Kayak bingung gitu loh mau pilih yang mana. Ya, semoga dapat dipahami. Berarti jawabannya adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 2. Nah, ini sebenarnya masih relate ya dengan kalimat satu tuh. Kita bisa menyocokkan konteksnya. Kata yang dapat eh, kata yang tepat untuk menyimpulkan situasi dalam bacaan. Ya udah di sini kita lihat aja. Indonesia bagai sedang memakan buah simalakama. Berarti kan Indonesia ini sedang dilema dalam menghadapi perubahan iklim. Nah, di satu sisi ini dia mempertimbangkan beberapa perspektif ya. Di satu sisi, semua pihak harus melakukan mitigasi dampak buruknya. Namun, di sisi lain, semua pihak juga tetap harus mengakomodasi kebutuhan dan kemajuan peradaban yang kian bergantung pada suplai energi, terutama elektrifikasi. Nah, berarti di sini dia memperlihatkan kondisi yang dilema gitu, bahwa ya masyarakat itu harus pertama mitigasi, tapi di saat yang bersamaan juga harus mengakomodasi kebutuhan dunia yang makin bergantung pada energi, terutama energi listrik gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Seluruh dunia tengah berupaya untuk memerangi kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim. Namun di sisi lain, perubahan iklim itu pula bla 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 bla, penghematan listrik tidak mudah untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini dia juga dilema ya. Sikap penulisnya itu dia dilema. Sebagai gambaran, nah kita lihat nih, di tengah suhu yang kian terik, kebutuhan penduduk akan penyejuk kian meningkat. Dalam laporan bla 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 bla, tercatat bahwa pangsa pasar penyejuk ruangan di Indonesia diperkirakan 500 juta dolar atau setara dengan 7,71 triliun. Nah, berarti di sini apa yang paling tepat? Kalau kesal dia kurang ya, marah enggak karena dia dari diksinya sih nggak ada ya. Berarti jawabannya adalah yang dilema. Kalau frustasi, kenapa dia kurang tepat? Karena di sini dia tidak mematahkan harapan gitu loh. Ya masih ada harapan untuk menyelamatkan bumi, tapi dia itu dilema. Waktu masyarakat harus mitigasi, melakukan aksi, tapi pada saat yang bersamaan ya membutuhkan energi seperti itu. Nah, kita lihat soal selanjutnya. Kalimat 7 dalam bacaan tersebut akan menjadi lebih bermakna apabila dilengkapi kata-kata. Kita lihat kalimat nomor 7. Namun di sisi lain, perubahan iklim itu pula yang bla 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 penghematan energi tidak mudah untuk diwujudkan dalam bla 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 sehari-hari. Ya sebenarnya sih di sini kita tinggal masuk-masukkan aja ya kata-kata yang cocok gitu. Nah, tapi untuk yang ini emang dia agak sulit gitu karena ini nih dia kata kerja ya, dia kata kerja. Tapi yang ini kita berbicara terkait suatu keterangan karena ada dalam ya. Kita sekarang coba masukkan.
untuk diwujudkan dalam bla 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 sehari-hari. Apakah masyarakat sehari-hari? Enggak ya. Perjalanan sehari-hari juga tidak. Kejadian sehari-hari? Tidak. Kenyataan? Tidak. Nah, yang paling tepat itu adalah dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau misalnya kita masukkan kata membuat, kita masukkan ya. Namun di sisi lain, perubahan iklim itu pula yang membuat penghematan energi tidak mudah untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih cocok ya? Sehingga jawabannya yang E. Lanjut, kasih warna beda. Nah, di sini ditanyakan pola kalimat yang sama. Jadi kita petakan apa pola kalimat ini. Yang pertama, sore itu dia di sini sebagai sebuah keterangan ya. Seorang ayah yang menyayangi putrinya, ini dia sebagai sebuah subjek. Ingat ya, ada kata perlengkapan. Perlengkapan ada sebuah perluasan dengan kata yang. Kita lanjut, harus menjual ya sebagai P, koleksi. Koleksi sebagai O, koleksi sepeda lipat. Nah, berarti dia harus memiliki K, S, P, O. Keterangan, subjek, predikat, dan objek. Nah, sekarang kita lihat. Ini ya, 1, 2, 4, 5, 6. Nah, 1. Indonesia bagi sedang memakan buah malakama dalam menghadapi perubahan iklim akibat pemanasan global. Nah, di sini keterangannya itu dia di belakang ya. Sedangkan keterangan dalam hal ini itu dia harus di depan. Sehingga dari sini aja kita bisa simpulkan bahwa ya itu dia kurang tepat. Oke. Kita di nomor 4 kan ya guys ya. Nomor 2, di satu sisi, nah ini dia sebagai sebuah keterangan, semua pihak predikat harus melakukan salah tadi ya. Ini di satu sisi dia sebagai keterangan, semua pihak sebagai subjek harus melakukan sebagai sebuah predikat mitigasi objek, mitigasi dampak buruknya. Sehingga ini dia memenuhi, yakni kalimat nomor 2. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini ditanyakan hubungan kata literasi dan kata perpustakaan sama dengan hubungan kata kesehatan dengan kata. Dari sini kita lihat bahwa literasi itu dapat ditingkatkan dengan hadirnya perpustakaan. Kan seperti itu ya konteksnya ketika kita berbicara terkait literasi. Nah sekarang kesehatan itu dapat ditingkatkan di mana? Kok misalnya dia ditingkatkan di vaksin itu kurang tepat karena di sini dia harus ke suatu tempat. Oke, sedangkan vaksin ini kan adalah sebuah hal gitu loh, hal yang diinjeksi ke tubuh manusia. Nah, berarti jawabannya adalah yang posyandu, karena posyandu ini merupakan sebuah tempat. Nah, lalu kenapa dia nggak IGD? IGD ini kan dia tidak ada yang namanya penyuluhan, seperti itu ya. Dia nggak ada penyuluhan. IGD ini tempat orang berobat ketika emang udah sakit, seperti itu. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Kata langkah dalam kalimat 6 berasosiasi dengan, nah kita lihat kalimat 6, langkah ini tidak hanya mendukung kurikulum, tetapi juga menjadi bagian dari misi pemerataan akses di seluruh Indonesia. Nah, ini kan ada kata rujukan ya. Ada kata ini dia sebagai sebuah rujukan. Maka kita harus lihat di kalimat sebelumnya. Kita lihat bahwa kalimat nomor 5, melalui program tersebut, lebih dari 15 juta buku bacaan telah didistribusikan ke lebih 20.000 lembaga pendidikan, usia dini, dan sekolah dasar di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Berarti langkah di sini yang merujuk ke program ya, program yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, sehingga jawabannya tepat itu adalah yang C. Oke? Semoga dapat dipahami. Kita lanjut. Bentuk yang memiliki makna lebih luas dari bentuk sekolah dasar pada kalimat 5
Kita cek kalimat 5. Lalu program tersebut lebih dari 15 juta buku bacaan telah didistribusikan kepada 20.000 lembaga PAUD dan sekolah dasar di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Nah, PAUD, sekolah dasar, SD, SMP, SMA ini merupakan sebuah jenjang atau tingkatan dalam pendidikan. Berarti yang tepat itu adalah ya jenjang pendidikan. Kalau universitas ini dia kurang tepat, PAUD kurang tepat juga, ini kurang tepat. Ini lebih ke bagian-bagian dari jenjang pendidikan seperti itu. Jadi satu-satunya hipernim di sini adalah jenjang pendidikan. Sedangkan sisanya ya SMP, MA, UNIF, PAUD itu adalah hiponim, makna yang lebih sempit dari jenjang pendidikan. Kita lanjut ke soal nomor 8. Frasa menarik minat baca siswa sejak usia dini, kebiasaan membaca buku akan terbangun, serta peningkatan pemahaman bahasa pada kalimat, perlu diperhatikan kalimat 2. Jadi kita harus sesuaikan konteksnya pada kalimat 2. Apa ini? Buku cerita yang berkualitas mampu. Jadi kita fokus ini aja ya. Mampu apa? Mampu menarik minat baca siswa sejak dini, menumbuhkan kebiasaan, berarti dia imbuhannya yang tepat itu adalah meme ya. Nah, kita lihat di sini. Menarik, oke. Tapi di sini terbangunnya. Jadi udah salah di situ ya. Kurang tepat. Di sini menarik minat baca siswa kebiasaan. Nah, ini dia juga sudah salah. Kita lihat di sini. Menarik minat baca siswa membangun. Oke, benar. Tapi di sini salahnya. Pemahaman. Oke, salah. Nomor D. Menarik minat baca siswa, membangun kebiasaan membaca dan meningkatkan pemahaman bahasa. Ini baru yang benar, karena semuanya sudah paralel. Oke, semoga dapat dipahami. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini cukup sulit ya, karena kalau misal kita benar-benar harus bermain logika aja sih di sini ya. Kelompok kata dalam bacaan tersebut yang memiliki pola makna yang sama dengan kata anak istri. Nah, teman-teman, sekarang kita ke sebuah pertanyaan. Kalau misalnya anak istri ini, apa sih polanya? Kan berarti kita bisa selipkan kata anak dan istri, gitu kan? Nah, awalnya sih saya juga agak bingung ya, anak dari istri. Tapi kayaknya yang lebih cocok tuh anak dan istri deh. Ya udah, dan itu ternyata jawabannya benar, anak dan istri. Jadi kita cari mana yang pola maknanya itu sama. Kita masukkan di sini dan sosial dan ekonomi. Cocok ya? Sehingga jawabannya itu yang A. Kalau misalnya yang B sulit diwujudkan, itu lebih ke sulit untuk diwujudkan. Masalah klasik, masalah yang klasik. Kambing hitam ini merupakan sebuah ungkapan. Tantangan besar, tantangan yang besar. Oke, semoga dapat dipahami. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 10. Kata setara dalam kalimat 8 memiliki makna yang berlawanan dengan kata. Kita lihat kalimat 8. Berdasarkan BPS, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia 15 tahun ke atas mencapai 9,13 tahun atau setara dengan kelas 9 SMP atau sederajat. Nah, setara di sini itu artinya sesuatu hal yang seimbang, sepadan ya. Berarti untuk opsi jawaban A, B, tentu ini dia tidak masuk karena ditanya adalah yang berlawanan. Nah, berarti jawabannya itu adalah yang jomplang. Karena jomplang itu dia tidak setara. Ada satu yang dapat lebih, ada satu yang enggak. Kok misalnya bias, ini tuh dia lebih ke suatu kesalahan, ya. Dan condong, itu dia lebih ke, gimana ya, condong. Condong itu lebih ke, lebih ke menuju kemana sih? Dominannya kemana gitu. Tapi kan belum tentu dominan itu dia merujuk pada sesuatu hal yang tidak setara. Tapi di sini kan kita membicarakan sesuatu hal apa sih yang nggak setara? Ya udah pasti kalau misalnya sesuatu jomplang itu kan dia nggak setara. Satu dapat lebih, satu enggak gitu. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 11. Kata dalam bacaan yang memiliki makna sebenarnya. Nah, di sini kita harus cari makna sebenarnya. Pasti beberapa pilihan ini, 4 pilihan ini mengandung makna yang tidak sebenarnya.
Kita lihat membelenggu pada kalimat 1. Ini sambil saya cari di KBBI. Kesenjangan membelenggu dunia pendidikan tanah air. Ya. Kesenjangan membelenggu dunia pendidikan tanah air. Nah, berdasarkan KBBI, membelenggu ini artinya terikat, ya, terikat atau menyebabkan tidak bebas. Berarti, apakah kesenjangan ini terikat atau tidak bebas konteksnya itu dari dunia pendidikan tanah air? Ya, enggak ya, karena ini dia punya makna yang berbeda. Maksudnya ini, kesenjangan sedang berada pada dunia pendidikan. Berarti dalam dunia pendidikan ini terdapat sebuah kesenjangan seperti itu. Ya bukan berarti artinya si kesenjangan ini dia nggak bebas dalam dunia pendidikan. Makanya dia nggak lepas-lepas gitu. Jadi kurang tepat. Kita lihat mimpi kalimat 3. Keadilan masih menjadi mimpi yang sulit. Mimpi ini kan sesuatu yang muncul di pikiran ketika kita tidur, ya. Sekarang ini jawabannya juga salah. Maksudnya di sini menjadi mimpi adalah sesuatu hal yang ingin dicapai. Oke. Nah, menghantui kalimat 4, ya, kita lihat menghantui kalimat 4. Kesenjangan geografi masih menjadi masalah klasik yang terus menghantui. Berarti kan kalau misalnya di sini menghantui ada hantu, tapi kan di sini enggak gitu. Nah, lalu di sini ada kata kambing hitam. Kambing hitam di sini merupakan sebuah ungkapan ya, teman-teman. Ya. Kambing hitam, sebuah ungkapan. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir, yang 6. Terdiri dari 17.000 pulau, 1.300 suku bangsa, bla 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 bla, dianggap menjadi tantangan. Nah, sesuatu hal yang membuat seseorang itu tertantang, yang artinya ini menggairahkan seseorang untuk mengeluarkan tekadnya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, berarti jawaban yang tepat itu adalah tantangan. Karena di sini dia maknanya udah makna yang sebenarnya. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjut. Nah, sini ditanyakan terkait kalimat yang tidak logis. Kalimat yang tidak logis berarti tidak ada unsur subjek dan juga predikatnya. Kita lihat 3, 4, 6, 7, 9. 3, 4, 6, 7, 9. Kita cek ya satu persatu dari kalimat nomor 3. Apakah subjek dan predikatnya udah ada? Senjangan pendidikan masih menjadi mimpi. Ini udah ada subjek predikat. 3, 4. Kesenjangan pendidikan masih menjadi. Kesenjangan S menjadi P. Aman ya. 6. Wilayah Indonesia yang terdiri atas 17.000 pulau, 10.000 bangsa, bla bla bla, dianggap menjadi tantangan besar untuk mewujudkan pemerataan pendidikan. Nah, di sini dia juga sudah benar karena subjeknya ini dari wilayah sampai lebih dari 150 administrasi ya. Ini dia sebagai subjek. Sedangkan dianggap ini P, jadi udah logis. Kita lanjut ke nomor 7. Berbagai data statistik mencerminkan kesenjangan pendidikan. Nah, ini juga benar karena berbagai data statistik sebagai subjek mencerminkan P, ini O. Aman ya? Yang 8. Berdasarkan data BPS 2023, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia mencapai bla 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 bla. Nah, di sini dia juga sudah benar karena kan berdasarkan di sini sebagai keterangan ya. Rata-rata nama penduduk sekolah Indonesia berusia 15 tahun ke atas ini dia sebagai sebuah subjek dan predikatnya itu adalah mencapai. Oke, jadi sudah aman. Nah, berarti opsi yang terakhir itu adalah opsi nomor 9. Kita lihat meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 9,08 tahun. Nah, meningkat ini kan sebuah P ya. Nah, P tapi mana S-nya gitu. Jadi di sini dia tidak ada unsur subjek sehingga jawaban yang tepat itu adalah opsi nomor E. Oke. Semoga dapat dipahami. Nah, mungkin untuk soal yang ini tinggal perihal memecahkan paragraf aja sih. Jadi kita lihat dari dua ide pokok yang berbeda. Tapi di sini saya mau bahas lagi. Nah, sebenarnya di sini jujur saya masih agak bingung. Dan jawabannya itu dapat yang A. Saya juga nggak tahu nih maksudnya.
ketenagakerjaan dalam kalimat 5. Kita lihat kalimat 5. Adanya jaminan sosial menurunkan kualitas adanya jaminan sosial ketenagakerjaan diharap dapat mengikis kekhawatiran tersebut. Nah, mungkin di sini saya baca pembahasannya itu bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan dia di sini sebagai sebuah sifat. Walaupun ini ya ada polemik ya, termasuk saya sendiri kayak sejak kapan ini termasuk ke sifat gitu. Tapi mungkin di sini karena dia berfungsi sebagai pelengkap dari jaminan sosial. Jaminan sosial apa? Ya jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi dia di sini berperan sebagai sebuah sifat. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat di KBBI, ketenagakerjaan itu adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan tenaga kerja. Tapi kan di sini ada suatu informasi bahwa jaminan sosial ketenaga kerjaan. Jadi kita lihat mana yang di sini artinya sifat, yaitu ada satu, yakni A, kepemimpinan. Berarti sifat untuk memimpin. Oke, semoga dapat dipahami. Lanjut ke soal yang terakhir. Nah, mungkin di sini masih ada yang baru. Berkelindan pada kalimat 10 paling dekat maknanya. Nah, di sini jadi kita lihat dulu apa arti kata berkelindan. Nah, berdasarkan KBBI, berkelindan itu artinya erat menjadi satu. Ya. Erat menjadi satu. Ya udah, kita lihat langsung mana yang paling tepat itu adalah berpaut. Tapi kalau misalnya kita lihat konteks kalimat nomor 10, pelemahan saling berkelindan dengan dunia lapangan. Berarti dia saling berkaitan ya antara pelemahan dan juga dunia lapangan kerja. Makanya jawaban tepat itu adalah berpaut. Karena berpaut ini dia artinya menyatu gitu loh atau tidak bisa lepas. Oke, sekian untuk pembahasan PDF Pahamify TO 13 ya, tahun 2025. Nah, semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam belajar. Dan ya, see you on the next study session with me, Shani, in Shani Study Hub. Bye-bye!